Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru honorer dan juga lulusan fresh graduate yang menunggu pembukaan formasi CSN tahun 2024 ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru kepada Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan teknis rekrutmen CSN tahun 2024. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Usai diumumkan oleh Presiden di 5 Januari yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Menteri Pan-RB dan BKN kembali melakukan rapat koordinasi terkait teknis rekrutmen 2,3 juta CSN seperti yang disampaikan oleh Presiden di Jumat kemarin, dan ini nanti cuplikannya akan kita sampaikan di belakang. Hal mana dalam rekrutmen ini ada dibuka untuk guru, ya, bukan hanya P3K tetapi juga untuk CPNS. Terkhusus ini kepada rekan-rekan yang kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 ini untuk CPNS bagi Bapak Ibu calon guru itu sudah harus mensyaratkan Serdik. Teknisnya ini memang sudah dikoordinasikan oleh Panselnas, baik itu PKN kemudian juga Kemenpan, ya. Dikutip dari Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Abdullah Adzwar Anas memimpin rapat dengan Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara Sabtu 6 Januari. Rapat ini membahas terkait tindak lanjut pengadaan aparatur sipil negara ASN tahun 2024 yang sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, rapat ini sekaligus membahas terkait progres pembangunan platform digital pengelolaan ASN atau Smart ASN, menindaklanjuti apa yang sudah dikoordinasikan di Sabtu itu juga. Kemenpan, ya, menyampaikan secara detail terkait dengan rekrutmen CSN tahun 2024 ini. Pertama, memang jumlahnya adalah 2,3 juta yang akan dibuka ini Bapak Ibu sekalian, baik P3K maupun CPNS, ya. Itu kemudian disampaikan oleh Menpan RB yang menyatakan kami harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi calon ASN tahun ini berjalan lancar dan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami pun langsung rapat teknis untuk merinci teknis rekrutmen, ujar beliau. Pak Anas melanjutkan, Kemenpan RB pekan depan menggelar pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut guna mendorong instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara optimal. Tujuannya, kata beliau, agar reformasi birokrasi berdampak serta benar-benar terwujud secara optimal. Selanjutnya, kata Kemenpan, Kementerian Pan-RB juga berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. Setelah berkoordinasi dengan Menkyu, Kemenpan RB menetapkan seluruh detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk 2024. Pak Anas menjelaskan, tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk formasi dosen, guru, tenaga kesehatan atau nakes, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, serta sektor penting lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita kutip dari Kompas, ya. Untuk CPNS juga akan diberikan ini jabatan itu kepada dosen, ya, lalu guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Kabar baiknya terutama ini untuk Bapak Ibu guru atau calon guru, ya, yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru. Ini akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu bukan untuk menjadi P3K melainkan CPNS. Nanti kita coba akan hubungkan ke surat dari Menpan, ya. Terkait ini disampaikan lebih lanjut, adapun formasi CSN yang dapat dilamar kalangan fresh graduate sebesar 690.822 formasi.
Alokasi untuk fresh graduate sendiri merupakan komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarma baktikan pikiran dan tenaga kepada bangsa. Sementara, perekrutan tenaga talenta diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayan publik berjalan lebih efektif, melayani secara efisien. Rekrutan baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Disampaikan, talenta-talenta baru-baru selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kami dorong agar dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah imbuhnya. Pak Anas pun menegaskan, pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia. Nah, kita coba lihat secara teknisnya ini Bapak Ibu sekalian. Disampaikan, rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan komputer assist atau chat secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan begitu, dapat lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition, sehingga setiap potensi kecurangan dapat diminimalkan. Iya, sebelumnya juga melalui Bu Nunu sudah menyampaikan ya bahwa baik untuk guru P3K maupun untuk CPNS ini akan dilaksanakan teknisnya berbentuk chat. Hanya saja kalau untuk P3K chatnya untuk non ASN ini Bapak Ibu sekalian adalah observasi menilai diri sendiri. Terkait bentuk-bentuknya ini nanti kita coba akan dalami di lain kesempatan. Dan untuk CPNS juga pastinya berbentuk chat ya, tapi seperti sampaikan tadi untuk guru itu mensyaratkan cerdik. Nilai seleksi juga secara real time dapat langsung diakses publik, termasuk live score yang juga disiarkan melalui YouTube. Pengadaan CASN diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga siapapun mempunyai kesempatan yang sama. Jadi, kami pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, kata Pak Anas. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba hubungkan pernyataan Pak Anas ini dengan surat yang dikirim ke daerah di 21 Desember yang lalu, memang di poin 1 cukup jelas disampaikan di sini ya. Poin 1 ini katanya pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari A. P3K khusus bagi pelamaran non-ASN. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Bu Nunu, jumlah non-ASN yang belum terangkat menjadi P3K hingga tahun ini hanya tinggal 200.000 saja Bapak Ibu sekalian. Sehingga itulah yang nantinya yang akan diisi oleh pelamar khusus. Kemudian di suratnya ini disebutkan, ini untuk ASN daerah ya Bapak Ibu sekalian, CPNS bagi pelamar umum. Nah, dari ketentuan ini maka bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau non ASN itu kategorinya hanya sampai P3, itu sesuai dengan data yang ada di Kemendikbud ya, ada 200.000 lagi. Maka bagi P4 yang di bawah 3 tahun ini masa kerjanya untuk honorer negeri dan juga guru-guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berpeluang mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini ya. Ini adalah ketentuan yang dibuat, dan kita sudah kemarin sampaikan juga bahwa tahun ini untuk seleksinya sendiri dibuka sebanyak 3 kali. Kalau menurut saya, walaupun dibuka sebanyak 3 kali, bukan berarti kemungkinannya akan dilaksanakan ya. Itu sifatnya opsional Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti di seleksi tahap pertama keseluruhan ya formasi sudah terpenuhi, maka tidak akan ada untuk seleksi kedua. Namun bila ada beberapa formasi di berbagai daerah tidak terpenuhi, itulah kemudian nanti menyebabkan dibukanya
seleksi kedua. Jadi seleksi kedua dan seleksi ketiga kalau menurut hemat saya lebih ke optimalisasi saja ya. Bagi daerah-daerah yang kemudian kelebihan guru, formasinya sudah tidak ada lagi di sana, maka itu akan ditempatkan melalui seleksi tahap 2 di daerah-daerah yang membutuhkan. Ini jadi catatan juga ini bagi Bapak Ibu yang mungkin menurut perhitungan Bapak Ibu jumlah guru honornya di daerah itu jauh lebih besar dibanding kebutuhan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan video yang saya sebutkan tadi, berikut ini akan saya sampaikan cuplikan video pembukaan CSN tahun 2024 oleh Bapak Presiden dan juga penjelasan Bu Nunuk terkait dengan pelamar umum dan jumlah seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apakah seleksi P3K Guru tahun 2024 khusus tenaga non-ASN? Dan apakah pelamar umum juga bisa ikut tes P3K Guru tahun ini? Berkaitan dengan pendataan non-ASN tahun 2022. Apakah salah satu persyaratannya? Jadi seharusnya ada untuk pelamar umum. Kenapa? Karena dari jumlah formasi 419.000 itu, jumlah guru non-ASN yang ada sekolah ini nggak ada. Jumlahnya nggak sampai 419.000. Jumlahnya paling tinggal 200.000 sekian. Jadi kita membuka formasi untuk pelamar umum. Ya, pelamar umum itu adalah lulusan S1 D4 yang sudah punya serdi. Ya, itu yang pelamar umum. Dan guru-guru di satuan pendidikan yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Ada untuk tahun 2024. Seleksi P3K dibuka lagi, pastinya menunggu penetapan formasi. Kan sekarang ini tadi pagi sudah diumumkan oleh Pak Menteri ya, formasi P3K seluruh Indonesia, seluruh jabatan sudah diumumkan, dan tadi sudah saya sampaikan formasi guru 419.000. Kemudian teknik masuk ke formasi teknis 547.000. Nah, kapan dibukanya? Tentu ini kita sebentar lagi berkoordinasi dengan Panselnas ya untuk menetapkan juknis, peraturan, dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa tahun ini itu seleksinya 3 kali. Jadi kita akan pasti cepatkan supaya segera ada jika nanti masih tersisa formasi akan ini lagi ya, akan buka tes berikutnya. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.